Saudara, membangun bisnis kopi dari hulu ke hilir dengan konsep agrowisata jarang dilakukan para petani kopi. Para pembisnis kopi lebih banyak melakukan ekspor kopi, membuka coffee shop atau sekedar berkebun kopi. Padahal dengan konsep agrowisata, ada banyak sekali nilai tambah yang jauh lebih besar diperoleh. Seperti apa modalnya? Mari kita ikuti liputan selengkapnya. Kawasan dataran tinggi Gayo yang berada di bagian tengah Aceh terdiri dari 3 kabupaten, yaitu Benar Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues. Ketiga wilayah ini berada di ketinggian yang cukup dan ideal untuk perkebunan kopi. Maka tak heran jika hamparan perkebunan kopi terbentang di sepanjang perbukitan. Kebanyakan warga dataran tinggi Gayo ini hidup dari kopi, baik sebagai petani, eksportir kopi, atau membuka warung kopi. Namun, jika Anda menyusuri kawasan Benar Meriah, di tepi jalan lintasan dari Biren menuju Aceh Tengah, ada model coffee shop unik yang berada di tengah kebun kopi. Minum kopi di kebun kopi. Itulah konsep yang dibangun di warung kopi ini. Pemilik warung kopi yang biasa dipanggil Pak Gembel adalah pemilik kebun sekaligus pemilik warung kopi ini. Di warung kopi ini, para pecinta kopi selain diajak untuk menikmati suguhan berbagai racikan kopi, hasil biji kopi dari kebunnya, juga dapat menikmati suasana kebun kopi yang ada di sekitarnya. Penataan warung kopi ini juga cukup menyatu dengan alam, sehingga konsep di sekitar kafe adalah taman kopi, bukan kebun kopi. Di waktu sekarang ini banyak orang datang, kemudian kita nggak bisa menawarkan sesuatu yang spesial bagi pendatang. Dan berbicara Benar Meriah, karena tinggalnya di sini kan napasnya itu kopi. Tapi kan kemudian kopi cuma menjadi sesuatu yang konvensional. Kopi itu selalu identik dengan miskin, terlilit utang, nggak gaul, ulat bulu dan segala macam. Kita mencoba merubah kopi tidak menjadi kebun kopi, tapi menjadi tamannya kopi. Jadi kemudian hasil diskusi kita yang tahunan bersama istri itu mengkerucut ke ngopi di kebun kopi, ada kafe, kemudian mendekatkan peminum kopi dengan kopi. Dari 1,5 hektar lahan milik Pak Gembel, hanya 1/2 hektarnya saja yang ditanami kopi. Sisanya merupakan lahan hutan yang dibiarkan untuk konservasi. Pemilik warung kopi yakin dengan menyisakan lahan untuk konservasi, akan ada berbagai satwa yang hidup bersinergi dan mempengaruhi cita rasa pada biji kopi yang dihasilkan. Mengusung mandat hutan untuk kopi dengan membangun usaha dari hulu ke hilir berbasis konsep agrowisata ternyata cukup menjanjikan. Laba bersih yang bisa didapat mencapai 25 hingga 30 juta rupiah per bulan. Sebuah nilai yang berarti tak hanya secara ekonomi bagi manusia, tetapi juga bersahabat dengan kelestarian alam. Tim Liputan TVRI melaporkan.